Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Andre Rohmana. Mang Endi. Oke, Mang Endi. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, tamu yang sangat fenomenal, gitu kan? Gitu. Dengan Paras Menawan. Dengan Paras Menawan, aduhai, inceran para wanita. Oke, kita akan sambut dulu. Kita kedatangan siapa, Mang Endi? Bapak Ukon. Bapak Urkon. Siap. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di luar sana barangkali semuanya sudah pada kenal kepada Bapak Ukon ini, ataupun bisa dipanggil Bapak Ukon ya? Ya. Panggilan dekat dan panggilan sayangnya Bapak Ukon. Oke, kita akan ulik seberapa menariknya sih kehidupan Bapak Ukon selama masa dari kecil sampai sekarang, dan apa sih cita-citanya dan bergerak di bidang apa sekarang? Oke, kawan-kawan, kita akan tanya dulu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, boleh nggak kita perkenalkan diri dulu, namanya siapa, terus lahir dari keluarga seperti apa? Mungkin kawan-kawan mau tahu. Boleh, Baik, Pak? terima kasih para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada. Pertama, tentu saya ucapkan terima kasih nih atas undangan para host-host yang ambiar. Jadi pertama, nama lengkap saya itu, nama kecil saya Ahmad Urkon. Kemudian saya lahir di Rangkas Bitung tanggal 21 Juni 1984. Kemudian saya lahir di tengah-tengah keluarga yang di dunia pesantren. Oh, pesantren, gitu kan? Dunia pesantren. Saya lahir di dunia pesantren. Keluarga juga mayoritas juga di pesantren gitu. Jadi tidak pernah lepas dari dunia pesantren. Dunia pesantren. Betul. Siap. Kemudian saya sekolah di SD Awal 1, kemudian sanawiyah atau setingkat SMP di MTS Pandeglang. Kemudian aliyahnya juga di tempat yang sama. Di sana saya sekolah sekaligus juga menimba ilmu pesantren, ilmu keagamaan, berbagai macam disiplin ilmu lah di pesantren kita diajarkan. Ada tafsir, ada hadis, ada alat, ada balaghah, ada tauhid, dan semua kajian-kajian keagamaan. Kalau alat itu kayak gimana? Alat itu bukan alat seperti paku, ya, pahat, bukan. Tapi ilmu alat itu yang dimaksud ilmu yang berkaitan dengan ilmu nahwu shorof. Jadi iya. kalau dalam ilmu linguistik itu ya ilmu grammar lah, gramatika gitu ya. Nah, dari situ kemudian saya lanjut kuliah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi saya kuliah di Ciputat 4 tahun kurang lah ya. 4 tahun kurang. Nah, kemudian dari situ saya mengambil lagi di pesantren. Saya ngambil di pesantren di tempat saya dulu pernah belajar. Kemudian dari situ saya mencoba masuk ke dunia yang berbeda. Nah, dari kayak putih gitu ya. ya semua gitu. Dunia yang sebetulnya abu-abu gitu ya. Oke, abu-abu. Ya, jadi hidup berdampingan atau bercengkrama dengan dunia pesantren, terkenal dengan santri lah gitu ya. Tapi kemudian setelah lulus kuliah saya mencoba menggeluti dunia baru bagi saya, yaitu sekitar tahun 2012 lah kurang lebih. Seingat saya itu, saya mencoba untuk daftar Komisi Transparansi dan Partisipasi di Kabupaten Lebak, atau KTP Kabupaten Lebak periode ketiga. Bagi saya itu kan dunia baru, artinya dunia yang tidak begitu tidak begitu kental dengan keagamaan gitu, karena mengurusi keterbukaan informasi publik gitu ya. Dari situ kemudian juga saya mencoba di dunia yang baru juga.
Nah, bagi saya jalan itu merupakan jalan yang tentunya sudah bisa di Ada garisnya kali. ya ada garisnya itu. Garisnya itu ya. Ini teman memang ini cerdas ini. Berarti udah ada garisnya. Ada garisnya memang ya, ada garisnya. Ya kemudian tadi itu kelebihan santri nih, Bang. Santri itu memang tidak melulu kemudian mengkaji persoalan agama, Ya. tetapi juga kami sebagai santri itu dididik juga untuk menguasai segala hal. Minimal ya kita bisa menghadapi persoalan-persoalan hidup karena tidak ada ilmu bagi saya yang tidak bisa dipelajari. Iya benar. Kan begitu ya Bang Iya ya? benar. Nah, mungkin Benar. itu secara singkat lah ya. Iya, karena kan dari story terlahir dari situasi Keluarga pondok, pesantren, ya. pesantren ataupun bahasanya lingkungan dengan santri ya, Ya, kaum gitu. santri lah. Dan bisa disebut juga santri lah. Santri. Gitu. Mudah-mudahan. Tetapi Kalau pakai peci ini santri. Ya identitas. Tapi belum juga disebut santri nih Bang Endi. Belum. Ntar pakai baju koko kali ini. Boleh lah. boleh ya, ini boleh. Gitu. Tapi satu sih yang jadi pertanyaan lingkungan pondok terus Ya. bahasanya masuk ke dunia baru. Ya. Yang dipertanyakan adalah satu sih, apa sih cita-citanya sebenarnya? Karena kan pasti hidup itu ada tujuan dong, Betul. gitu kan? Ya. Dan ada dunia baru dan segala macam. Nah, Baik. sebenarnya cita-citanya itu apa gitu, Pak? Nah, sebetulnya cita-cita kecil saya itu ya pada prinsipnya karena lahir di dunia pesantren, kemudian juga bergaul banyak dengan dunia pesantren, maka tentu pada saat itu harapan besar saya itu ingin menjadi seorang kiai. Kiai. Artinya ingin bisa memberikan dampak manfaat kepada masyarakat dalam hal sosial keagamaan. Mantap, Maka alhamdulillah mungkin sedikit demi sedikit jalan itu mulai agak terbuka lebar, ya. Karena tadi itu dari proses pesantren kemudian saya masuk ke dunia semi politik, ya, Iya. dunia pemerintahan, gitu kan. Maka hal-hal yang sifatnya kebutuhan untuk membangun sebuah pondok pesantren, ya alhamdulillah sampai detik ini masih berjalan. Jadi memang ada hikmahnya, semuanya ada hikmahnya. Berarti sekarang punya pondok pesantren, Pak. Alhamdulillah. Pondok pesantrennya itu barangkali kawan-kawan mau tahu. Iya. Pondok pesantren saya itu namanya Pesantren Sirajul Mustaqim yang bertempat di Kampung Kebon Kalapa, Desa Cilangkap, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Lebak, Banten. Mantap. Alhamdulillah baru berjalan 2 Siapa yang tahun. daftar itu ya. Ya, Oke, satu sih, sampai detik ini sudah merasa tercapai belum Pak cita-cita? Karena kan cita-cita menjadi itu ya. betul. Sampai detik ini sudah tercapai atau belum? Kalau dibilang cita-cita ingin punya pesantren sudah tercapai. Tetapi kemudian ada yang lebih penting daripada hanya sekedar punya pesantren. Bagaimana kemudian kita bisa memfasilitasi anak-anak remaja untuk kemudian mau tertarik gitu ya belajar di pondok pesantren. Karena terus terang saja ini lembaga pendidikan semisal pesantren itu sudah banyak orang meninggalkan. Oh iya benar. Mungkin terkesan apa ya tidak modern gitu Iya, ya, iya. gitu kan. Padahal sesungguhnya pesantren itu sebagai kawah candra di muka untuk pendidikan akhlak, pendidikan moral, juga ilmu pengetahuan yang bukan hanya berorientasi kepada keagamaan, tetapi juga lebih luas lagi cakupannya adalah ilmu pengetahuan yang tidak tersekat oleh keagamaan maupun non keagamaan. Di pesantren sesungguhnya dipelajari secara komprehensif. Gitu. Iya. Yang oleh karenanya kalau yang keluar itu yang pada yang bosan gitu. ya makanya kita alhamdulillah sampai saat ini di pesantren kami itu tidak memungut biaya sepeser pun. Jadi Gratis ya. gratis, pendaftaran tidak ada biaya, kemudian bulanan juga tidak ada biaya. Tujuannya yaitu, jadi artinya bagaimana masyarakat yang dalam tanda petik kurang begitu beruntung lah ya, atau kategori tidak mampu, ya silakan untuk kemudian mencoba gitu ya masuk ke pendidikan pesantren Sirajul Mustaqim. Di situ ada pesantren salafiyahnya, di situ ada lembaga formalnya setingkat SMP dan SMA atau madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah gitu. Kita sudah berjalan Ya, dan sudah lengkap Pak ya. alhamdulillah. Ya, untuk Kalau lengkap sih belum ya. Nah, untuk kawan-kawan yang di sana kalau untuk yang mau mondok ingat ke Pondok Pesantren Sirajul Mustaqim. Ya, jangan lupa
Karena kenapa pendidikan sekarang itu, kalau pendidikan umum itu bukannya saya beda-bedakan, tapi Ya. pergaulan yang sangat tidak bisa Betul. dikontrol oleh orang tua, betul Pak? Betul, betul. Oke, tapi ada hal yang menarik dari Bapak siapa? Ahmad Purkon. Ahmad Purkon ini. Sekarang dia bergerak di bidang KPID Pak ya? KPID, KPID Kabupaten Lebak. Provinsi Banten. Oh, Provinsi Banten. Betul. Nah, itu KPID Provinsi Banten. Itu tuh karena apa ya? Masih banyak pertanyaan. KPID itu apa sih Pak? Iya, Makan gitu ya. ya. Jadi lanjutan kisah saya itu dari KTP, saya beres 2015 kemudian mencoba peruntungan di merambah di Provinsi Banten. Di Provinsi Banten itu ada lembaga negara, Iya. lembaga negara yang kemudian menjadi perwakilan di Provinsi Banten, namanya KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten. Oh, jadi itu udah dari dulu ya. Ya, jadi KPID Banten itu, saya periode ketiga ya. Berarti ya. KPID Banten itu dasarnya itu adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Yang tujuan dan intinya adalah bahwa lembaga KPID itu bergerak dalam dunia penyiaran. Fungsinya adalah sebagai wadah masyarakat, wadah publik untuk kemudian mewakili ya masyarakat dalam hal dunia penyiaran. Gitu. Kemudian tugas kami atau wewenang kami membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan dunia penyiaran, terutama lembaga televisi dan radio ya. Lembaga penyiaran itu hanya televisi dan radio. Oh iya benar. Jadi intinya cuma dua macam aja. Ya. Nggak masalah. Nah, ini pertanyaan cerdas ini Mang Ende ini. Nah, baru-baru ini sedang apa namanya? Sedang ramai lah, viral lah kalau bahasa Mang Ende ya. Bahasa gaul ya. Bahasa gaul gitu ya. Bahasa gaul. Sedang viral gitu. Tentang isu bahwa apakah kemudian KPID juga akan merambah dalam tataran pengawasan konten siaran di media digital, karena kan TV dan itu kan media konvensional. Iya, betul. Nah, ini kan sudah serba digital kan, ada Netflix, ada YouTube, ada Facebook gitu kan, ada media-media mainstream lainnya yang sifatnya digital. Nah, apakah KPID juga berwenang untuk mengawasi konten itu? Ini yang kemudian masih jadi perdebatan. Tapi prinsipnya bahwa KPID itu ruh perjuangannya adalah bagaimana kemudian konten siaran ini tidak melabrak ya, tidak melanggar lah norma-norma keagamaan, norma-norma kesusilaan, kekerasan yang bisa kemudian menjadi contoh yang buruk kepada masyarakat. Intinya itu sebetulnya, tetapi dalam undang-undang itu memang tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan media-media digital, hanya menyebutkan media konvensional, yaitu TV dan radio. Tapi secara umum sebetulnya masuk ke pengertian umum apa itu penyiaran sebetulnya. Tetapi ya itu jadi kontroversi lah gitu. Jadi itu. Nah, terkenal ya. Iya. Ya mudah-mudahan gitu ya. Apa yang menjadi kreativitas anak muda yang kemudian ditularkan lewat media digital, semisal YouTube. Gitu kan, semisal Facebook dan media-media yang lainnya juga mengarah kepada konten-konten yang positif. Nah, semisal begini nih. Talkshow kan ini manfaat luar biasa gitu. Dengan host fenomenalnya ini, mudah-mudahan ini menjadi tren ya, tren dan banyak yang subrek. Harapan kita kan begitu ya. Ini manfaat ini. Maka saya kenapa kemudian berani hadir di tengah-tengah host-host yang fenomenal ini, karena saya memandang dan melihat ini kontennya bagus gitu. Mantap, mengedukasi masyarakat, kemudian memotivasi masyarakat untuk bagaimana kita terus berjuang mengarah kepada hal yang sifatnya positif. Iya. Betul. Yang penting jangan positif corona. No way. Ya, sangat menarik sih bahasanya terkait Bapak Upon ini sangat menarik, apalagi kita ngomongin siaran ataupun lain segala macam. Dan nanti pun banyak perdebatan Pak terkait lagu lain segala macam. Nah, barangkali untuk kawan-kawan di sana yang ingin tahu terkait cerita nanti bagaimana ada konflik terkait lagu Aisyah, ataupun bahasanya seperti apa, liriknya kita akan bahas nanti di next video kawan-kawan. Jangan lupa dulu subscribe dan
Tapi Bang, Baik. sebelum di Siap. ini saya ingin secara global dulu ya. Siap. Bahwa apapun konten isi siaran yang disebarluaskan lewat media konvensional seperti TV dan radio ataupun media digital, intinya bagaimana kemudian konten itu bisa memberikan dampak yang positif, yang layak, yang sehat dan maslahat untuk seluruh masyarakat Banten, khususnya umumnya masyarakat Indonesia. Karena YouTube kan bukan hanya dilihat hanya skala kabupaten provinsi kan. Iya, bukan. Boleh jadi di Sabang sampai Merauke ini menyaksikan kan begitu ya. Menyaksikan. Nah, makanya buatlah konten-konten isi siaran ataupun mau membuat lirik-lirik lagu yang lirik-lirik itu tidak berkonotasi seksualitas, tidak berkonotasi sara, tidak berkonotasi kekerasan kan gitu. Kalau sudah disebarluaskan kan ini akan mengakibatkan efek yang tidak baik bagi pendengar, bagi yang melihat dan seterusnya. Siap, Begitu, mantap. Pesannya terima kasih Bapak Ukon. Ya. Nah, nanti kita akan bahas di part selanjutnya terkait bagaimana sih peraturan-peraturan dan lagu-lagu dan segala macam yang boleh ataupun konten yang sekarang banyak juga yang terkait seks edukasi itu. Betul. Nah, itu akan kita Betul. bahas apakah itu Siap. boleh ataupun tidak. Siap. Nanti di video. Terima kasih, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, comment, and share video ini biar terus kita upload hampir setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.